Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wal arba'un. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahihun ruwainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu al-hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. Qala musannif rahimahullah an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Haditsun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari hadis yang ke-41 dari Abi Abdullah Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsu seseorang itu di antara kalian taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa saja yang datang dariku. Atau arti bebasnya, tidak sempurna iman seseorang sebelum kecenderungan dia selalu berada di bawah syariatnya Rasulullah, kira-kira begitulah. Itu arti bebasnya. Jadi ini kalau kita urut dari hadis-hadis yang belakang ya, setelah Imam Nawawi beristihad keras ya, memilih hadis-hadis yang 40 ya, sehingga disebutkan kitab Arba'in. Hadis yang ke-41 sebenarnya ini adalah kunci, intisari dari hadis-hadis sebelumnya. Karena hadis dari 1 sampai 40 itu semuanya menyiapkan kita agar kita menjadi orang yang sempurna imannya. Dan hadis ini menjelaskan bahwa orang tidak akan sempurna imannya sebelum kecenderungan dia, muyuluhu, kecenderungan dia sesuai dengan agama. Jika kecenderungan dia sesuai dengan agama, maka pasti orang itu sudah sampai kepada satu titik yang sangat diharapkan oleh agama, yaitu imannya menjadi sempurna. Sehingga di sini disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Intinya kan begitu. Ya. Kita ini semua belajar ini, apa sih intinya? Agar semua gerak-gerik kita, lamunan kita, cenderungan kita semuanya di bawah aturan agama. Ya, itu intinya kita ini. Kalau kita sudah menjadi orang yang gerak-gerik kita, lamunan kita, kecenderungan kita, idola kita, pilihan kita, semuanya di bawah naungan agama, pasti itu menjadi orang yang sangat sempurna membuat imannya. Sehingga kata ulama,
Ini Imam Nawawi bekerja keras memilih dari sekian ratus ribu hadis, 40 itu ditutup atau diringkas keinginan beliau agar kita semua menjadi orang yang ucapannya, gerak-geriknya, kecenderungannya, apanya di bawah naungan agama atau di bawah syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sebelum kita masuk kepada inti hadis atau penjelasan hadis yang lebih lanjut, ini ada baiknya kita menjelaskan sedikit tentang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini di antara satu-satunya sahabat yang paling banyak merekam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paling banyak. Dan hal ini dikuatkan oleh beberapa sahabat yang lainnya. Seperti kita kenal sahabat yang paling banyak merekam hadis Rasul itu diantaranya Abu Hurairah. Tapi kata Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa mengumpulkan hadis sebanyak saya, Abdullah bin Amr bin As. Karena dia mengatakan yaktubu wala aktub. Kalau di pelajaran mustalah ada kata-kata huwa yaktubu wala aktub. Jadi kata Abu Hurairah, saya mengumpulkan hadis banyak sekali, tapi saya tidak bisa melawan Abdullah bin Amr. Huwa yaktubu wala aktub. Kalau dia menulis dan saya tidak menulis, yang disebutkan orang yang paling banyak mengumpulkan hadis. Dan Abdullah bin Amr bin As mengatakan, kuntu aktubu kulla syai'in as ma'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdhuhu. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya menulis semua apa saja yang saya dengar dari Rasulullah. Tidak lain tujuannya untuk saya hafalkan. Lalu orang-orang Quraisy datang kepada Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, mengapa kamu mengatakan menulis semua yang kamu dengar dari Rasulullah, sementara Rasulullah manusia biasa? Kadang-kadang ada emosi, ada ini, atau kadang-kadang dia sebagai manusia biasa, atau dia sebagai Rasulullah SAW. Nah, sejak itu kata Abdullah bin Amr bin As, lalu saya tidak mau menulis, karena betul memang Rasulullah, di samping dia Rasulullah, juga dia sebagai manusia biasa, atau ada bagian dari kenabiannya, bagian dari kemanusiaannya gitu. Sehingga Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya tidak akan lagi menulis yang saya dengar gitu. Lalu setelah dia menahan diri untuk tidak menulis, dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ketemu Rasulullah, dia cerita begini begitu tentang komentar banyak orang, bahwa saya semua yang saya dengar dari engkau saya tulis. Tapi ketika banyak orang mengatakan, termasuk sahabat-sahabat besar, ngapain kamu menulis? Sedangkan Rasulullah kan begini-begini. Jadi yang ditulis ya ketika masalah syariat saja, masalah yang lain jangan ditulis begitu. Lalu kata Rasulullah, kata Abdullah bin Amr bin As, wa wada'a isbi'ahu fi fihi. Kalau bahasanya, lalu Rasulullah meletakkan jarinya di mulutnya. Kata Rasulullah, fa walladzi nafsi biyadihi, ya, la yakhruju minhu illa al-haq. Kata Rasulullah begini, demi Allah,
tidak ada yang keluar dari sini kecuali yang hak. Gitu. Lalu turun ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setelah itu kata Abdullah bin Amr bin As, saya tulis kembali. Makanya dia satu-satunya sahabat yang paling banyak merekam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mau apa saja, ya, mau apa saja, mau yang berkaitan dengan agama tidak, pokoknya Rasulullah kegiatan dia tulis, gitu. Dan ini yang nanti kalau belajar hadis ya disebutkan antara hadis dengan sunnah, ya, itu ada filosofisnya begitu, ya. Dan sahabat Abdullah bin Amr bin As meyakini bahwa semua yang datang dari Rasulullah itu tidak ada yang keliru. Hingga diriwayatin dia pernah haji dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah wafat, dia haji setelah Rasulullah tidak ada, dia melakukan apa saja yang Rasulullah pernah lakukan. Pokoknya Rasulullah istirahatnya di mana, rest areanya mana waktu dia istirahat, dia duduk di situ, dia istirahat. Lalu Rasulullah di situ ngapain? Duduknya di mana? Dia duduk di situ. Lalu setelah itu Rasulullah kalau wudhu tak makan apa, dia semua ikut seperti yang Rasulullah lakukan, karena dia mencatat semua yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam riwayat Rasulullah membuang bekas cucian piringnya, gimana caranya dia buang seperti itu, karena dia meyakini apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah hak, semuanya adalah betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya, tidak ada yang datang yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah merupakan wahyu, ya, itu dalam surat An-Najm, ya, gitu. Oke. Selanjutnya tentu kita akan bertanya tentang apa sih bedanya antara efek dari iman dengan efek dari Islam. Karena di sini la yu'minu ahadukum, ya disebutkan imannya bukan Islamnya, kan gitu. Walaupun saya sering menjelaskan bahwa antara kata-kata Islam dengan iman itu satu kesatuan yang ada konsekuensinya, ya. Sering saya sampaikan dalam teori tauhid itu, ya. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Idza istama'a, jika kedua lafal ini bergabung dalam satu baris, satu nas, iftaraqa, maka artinya berbeda. Tapi wa idza iftaraqa, jika dua kata-kata ini antara iman dan Islam, iftaraqa, berpisah, ya, ijtama'a, maka mempunyai arti yang sama. Nah, itu dalam kaidah ilmu tauhid. Contoh, seperti namanya dalam ayat qalatil a'rabu amanna walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, saya sudah beriman. Tapi ayat sebelumnya walakin qulu aslamna, jangan kata saya beriman, tapi katakanlah saya sudah Islam. Ini Islam dengan iman ada dalam satu ayat, satu baris, artinya berbeda antara iman dengan Islam. Iman itu lebih tinggi daripada Islam. Orang yang baru masuk Islam, dia tidak mengatakan saya sudah beriman, saya sudah Islam. Itu teorinya begitu, ya. Tapi kalau dia bersama-sama antara kata-kata Islam dengan iman, maka Islam ya artinya iman, iman ya artinya Islam, gitu. Tapi di sini sebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya. Jadi kita harus membedakan antara apa itu muta'alliqat minal iman wal muta'alliqat minal Islam. Di sini disebutkan sebagai
ukurannya antara iman dengan Islam. Kalau iman itu seperti yang kita sudah sama-sama tahu, al-imanu tasdiqun bil qalbi, ya, atau apa? Al-yakin bil qalbi, lalu meyakini tentang al-ghaib. Itu intinya iman. Iman itu meyakini di dalam hati pada termasuk masalah-masalah yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tapi kalau Islam itu definisinya imtisalu al-jawarih zahiran. Refleksi kita terhadap tatanan hukum yang lahir. Itu namanya Islam. Kalau iman itu tadi meyakini sesuatu yang tidak kelihatan. Itu iman. Seperti dalam hadis sebutkan, hadis yang kedua, ya. Gitu. Dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah menjawab, "Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata' ilaihi sabila." Itu Islam. Islam adalah setelah bersyahadat lalu mengerjakan salat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, puasa, haji, semuanya lahiriah. Imtisalu awamirillah itu. Tapi kalau iman, Malika Jibril mengatakan, "Summa akhbirni anil iman." Lalu terangkan kepada saya tentang iman. Lalu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya masalah gaib. Kan kata ulama, termasuk tentang bikutubihi, tentang kitab, itu memang lahirnya ada, tapi pada hakikatnya dia tentang gaib. Jadi iman semuanya masalah gaib. Kalau Islam semuanya masalah lahir. Jadi iman dengan Islam itu lahir batin. Itu kira-kira, ya. Iman dengan Islam itu lahir batin. Kalau di ayat-ayat itu, ya, yang berkaitan dengan ayat kauniyah, ya, kaitannya dengan iman itu memang mencontohkan kepada kita betul-betul kita harus meyakini. Seperti kejadian tentang Ashabul Kahfi 300 tahun tidur, ya, gitu, ya. Tentang Ashabul Ukhdud, tentang Allah menghidupkan barang yang mati, seperti kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala aw lam tu'min, ya, gitu. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, begitu. Apa kamu tidak beriman? Qala walakin liyatma'inna qalbi. Maka ada namanya ainul yakin, gitu, ya. Itu yakin dengan ainul yakin. Kita sudah yakin, tapi ada kata-kata ainul yakin. Seperti kamu percaya enggak ada Ka'bah? Saya yakin, ya. Tapi belum tahu ke sana. Lalu kita pergi umroh, oh ternyata benar Ka'bah. Itu namanya ainul yakin. Yakin, ainul yakin, gitu. Nah, itu seperti Nabi Ibrahim meminta agar Allah menghidupkan barang yang sudah mati. Apakah dia tidak yakin Allah bisa menghidupkan? Yakin. Tapi di depan mata dia tambah yakin. Makanya disebutkan qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kata Allahnya, qala awalam tu'min, apa kamu tidak beriman Ibrahim? Qala walakin liyatma'inna qalbi. Tapi untuk menguatkan yang lebih kuat lagi hati saya tentang betul-betul engkau adalah zat yang bisa menghidupkan barang yang sudah mati, gitu, ya. Banyak, ya, di Al-Qur'an, ya. Di antaranya ayat alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut fa qala Allahu mutu summa ahyahum. Mutu summa ahyahum. Ini ceritanya panjang, ya. Ya, segerombolan orang yang tidak percaya tentang Allah bisa menghidupkan, lalu matilah kata Allah, setelah itu dihidupkan lagi. Itu tentang iman dan Islam, ya, gitu. Ayat atau hadis tadi itu sebenarnya kalau arti kita padatkan lagi
bahwa semua yang kita kerjakan itu harus lebih berat kepada masalah akhirat, dan itu juga atau masalah kebenaran, dan itu juga sebenarnya naluri dari kita semua, umat manusia semuanya diberikan potensi untuk selalu mengakui yang benar gitu tuh. Nah, hadis tadi juga dalam rangka menggiring kita untuk tujuan itu, karena setiap manusia pasti di dalam hatinya itu ada potensi untuk selalu membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Seperti dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi fitrah Islam itu selalu menggema. Cuma ada yang bisa memupuknya, ada yang bisa mematikannya. Tapi setelah naruri itu yang disebutkan kan fitratul Islam itu. Hatinya selalu dipenuhi dengan keyakinan, dipenuhi dengan kebenaran. Nanti teorinya kata ulama, lama-lama orang itu akan diberikan ketenangan oleh Allah. Anzalas sakinata fi qulubihim, ketenangan oleh Allah, bukan kebahagiaan, tapi ketenangan oleh Allah. Kalau orang udah tenang, maka dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang sudah diberi ketenangan oleh Allah, maka dia tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan lagi ada kegelisahan dalam menghadapi apapun, termasuk menghadapi situasi yang amat sangat ditakutkan oleh semua manusia, yaitu di hari akhirat nanti. Ya, gimana caranya? Tadi itu kita imannya itu yang sampai kayak tadi, ya, atau semuanya dikendalikan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub gitu. Kalau semua gerak-gerik kita sudah dikendalikan oleh agama, maka kita akan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang tenang, ya. Ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau udah tenang, nanti Allah persilakan untuk menjadi penghuni surganya. Itu yang disebutkan bahwa kalau hawa nafsu kita udah dikendalikan oleh iman kita, nanti kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Kalau sudah diberi ketenangan oleh Allah, kita selalu akan ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, nanti Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita. Kalau kita sudah diberi ketenangan, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada takut apa. Kalau udah begitu, nanti Allah akan memanggil, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada terusnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi urutannya begitu. Makanya di sini hadis yang ke-40, ringkasan atau goalnya atau yang diinginkan oleh hadis 1 sampai hadis 40 adalah kita menjadi orang-orang yang imannya sempurna, menjadi orang-orang yang semua gerak-geriknya, muyuluhu, ya, kecenderungannya, pikirannya, lamunannya, kata-katanya, semuanya di bawah kendali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang agak susah, ya, tapi kita akan selalu berusaha belajar sedikit demi sedikit. Begitu, ya. Mudah-mudahan bisa, ya. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Oke, silakan yang mau nambahi. Silakan. Bagaimana sanadnya atau kita ke anaknya itu, kita mengajar TK tetapi belum punya sanad. Kayak contohnya baca juz amma gitu, ke anak TK kan kita harus punya gurunya gitu, Itu bagaimana, Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya mengajarkan Al-Quran belum memiliki sanad? Gitu tak? Ya. Oke. Udah itu aja satu? Ya. Bagaimana hukumnya mengajarkan Al-Quran belum memiliki sanad? Gitu, ya. Sebenarnya mungkin yang dimaksudkan sanad itu, apakah sanad yang tertulis atau sanad dalam arti rentetan berita itu sampai kepada yang bersangkutan. Sekarang saya tanya banyak Bu Afa,
bisa Fatihah mengajarkan. Kita tanya, Bu apa tuh bisa Fatihah dari mana? Mesti punya guru. Mesti punya guru. Nah, gurunya kalau orang, ya berarti orangnya nanti dari gurunya lagi. Sekalipun secara resmi tidak punya catatan, saya punya sanad dari ini, tapi sebenarnya ada. Atau sanadnya dari Google, ya berarti ada sanadnya kan gitu. Ada sanadnya. Ya, bagaimana hukumnya orang mengajarkan Al-Qur'an secara tertulis belum punya sanad? Mungkin yang dimaksud punya sanad itu sanad-sanad yang sering kita ketahui kalau orang sudah mau menjadi maha guru Al-Qur'an, maka dia harus mempunyai catatan sanad dari guru-guru Al-Qur'an yang mumpuni. Itu maksudnya mungkin begitu. Tapi dalam hal menyebarkan agama, Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau, ini Rasul yang nyuruh. Jangan, oh kamu nggak boleh nih, belum saya suruh, nggak ada. Rasul yang menyuruh, ballighu anni walau, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Sekarang Bu Afa sudah punya beberapa ayat, kan gitu kan? Kata Rasulullah, ballighu anni walau ayat, sampaikan kepada orang lain sekalipun kamu baru ngerti satu ayat. Ini artinya Rasulullah sudah memberikan sanad langsung. Adapun sampainya kepada kita tidak punya catatan. Tapi Rasulullah langsung berikan ijazah langsung kepada kita, silakan siapa saja yang bisa sebarkan. Sekarang umpama contoh, Pak Muid contohnya. Pak Muid di rumahnya ngajar ngaji. Kalau tanya, ente ngajar ngaji punya sanad enggak? Mungkin enggak punya kan. Tapi kata Pak Muid, saya udah disuruh Rasulullah langsung. Mau apa coba? Rasulullah udah nyuruh, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada orang lain sekalipun satu ayat. Mungkin kalau menjadi maha guru Al-Qur'an, khusus Al-Qur'an, layaknya punya sanad yang pasti. Tapi kalau sekedar menyampaikan ilmu apa ya tidak harus. Seperti namanya Bu Afa ngajar Quran. Boleh nggak? Boleh. Tapi apakah Bu Afa dikatakan maha guru Quran? Ya belum, karena belum punya sanad yang jelas begitu. Begitu kira-kira begitu. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak saya ngajar Quran, saya belum punya sanad? Boleh. Dalilnya dari mana? Rasulullah yang membolehkan sendiri. Begitu. Ayatnya, hadis lengkapnya begini, hadis. Kata Rasulullah, ballighu anni walau ayah. Wa haddisu an bani Israila wala haraj. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat. Ceritakan dari Bani Israel, tidak apa-apa, asal jangan mengada-ada. Ya. Lalu barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, siap-siap menjadi penghuni neraka. Lalu begitu. Yang penting jangan berbohong. Gitu. Kalau berbohong, artinya berbohong tuh, kita tahunya begini dari Rasulullah, kita plenggokkan sedikit, itu namanya berbohong. Gitu. Paham ya Ibu ya? Jadi boleh nggak? Boleh. Seperti apa? Nanti kalau ditanya apa sebabnya, Rasulullah sudah mengijazahkan langsung. Rasul sudah memerintahkan langsung. Seperti baca sholawat itu boleh nggak ya? Saya belum ada guru. Boleh baca sholawat, nggak usah pakai guru. Apa dari gurunya disebut? Allah langsung menyuruh, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, lalu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Orang mau beriman silakan baca selawat. Tapi saya nggak punya guru, nggak apa-apa. Allah sudah mengijazahkan langsung. Seperti begitu. Gitu ya. Jadi ada Allah yang mengijazahkan langsung. Ada umat manusia nggak usah pakai guru, nggak usah. Orang baca selawat dapat pahala, Allah yang menyuruh langsung. Begitu. Orang mengajarkan Al-Qur'an dapat pahala karena Rasulullah menyuruh langsung. Begitu. Oke, 100 pertanyaannya. Baik, kita tambah sedikit ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Atau di hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwa. Jadi
kata-kata tidak sempurna imannya kecuali ini banyak ya, bukan ini saja. Kalau ini kan tingkat tinggi sekali ya, ringkas bahasanya. Pokoknya orang imannya sempurna jika dia semua gerak-geriknya di bawah di bawah pantauan agama, kira-kira gitulah. Tapi di hadis yang lain, tidak sempurna iman seorang jika, kata Rasulullah, saya belum dicintai melebihi yang lainnya. Ini juga tanda-tandanya iman, gitu. Kalau ditanya, si A telah mencintai si A, atau kita mencintai sesuatu itu faktornya apa sih? Ada berapa faktor orang secara naluri mencintai sesuatu? Kira-kira jawabannya gimana kira-kira? Kalau ditanya begitu. Coba, kira-kira apa? Karena orang yang mempunyai faktor-faktor bisa dicintai, maka pasti akan dicintai orang. Kira-kira apa itu? Kata Rasulullah, orang tidak sempurna imannya kalau belum mencintai saya melebihi yang lainnya. Apa sih kita mencintai Rasulullah itu? Memang Rasulullah punya apa sehingga kita harus mencintai, kan begitu? Atau kita balik pertanyaannya, faktor apa saja orang akhirnya mencintai sesuatu? Kira-kira apa coba? Siapa yang bisa membantu? Gimana para sekati? Di antaranya. Atau gampang para haji punya istri, ditanya cinta nggak? Cinta. Kira-kira faktornya apa coba mencintai istri itu? Gimana? Rasa itu maksudnya gimana coba? Kalau di kita kan sering, saya mencintaimu. Ujuk-ujuk mencintai itu ada apanya, gitu. Kan begitu. Kira-kira apa coba? Perempuan yang paling ahli dalam cinta ini. Nyaman. Kalau orang nyaman berarti ya nyaman, oke. Apalagi? Nah, coba yang ringkes tapi bisa kita pahami bersama-sama. Coba. Tadi yang nyaman, ada rasa aja ya. Ya mesti duduk ditakokakan rasa sih. Ya. Penampilan. Nah, tadi nyaman, penampilan. Oh, bener, apa lagi coba? Hah? Kenal. Tuh. Apa lagi itu? Apa coba? Tapi ini saya nanti kalau salah dibantah ya. Katanya begini, orang itu mencintai sesuatu mesti ada faktornya. Faktor apakah itu? Itu diantaranya ada 4 faktornya. Pertama, jika sesuatu itu bisa memberi manfaat kepada kita, gitu. Kalau dia bisa memberi manfaat pada kita, kita pasti akan jatuh cinta pada dia. Yang kedua, jika dia bisa menolak semua kesulitan yang menimpa kita, pasti kita jatuh cinta kepada dia. Ya, jadi mendatangkan manfaat, menghilangkan madorot. Tuh. Yang ketiga, tadi kata Pak Humed, penampilannya menarik. Nah, gini. Tadi kan apa tadi Pak Humed? Penampilan. Jadi hulukon tuh barangnya tuh udah bagus. Sampean seneng nggak kalau ngelihat burung cendrawasih? Seneng nggak? Apa sebabnya seneng? Menarik, gitu kan? Ngelihat ular seneng nggak? Nggak seneng. Apa sebabnya? Nggak menarik kan? Jadi yang ketiga, jika barang itu menarik, pasti kita akan jatuh cinta. Sok aja. Semua pemandangan gunung bagus, ada istana bagus temennya, seneng nggak? Seneng. Nggak ada orang istana bagus seneng nggak? Nggak seneng, nggak mungkin. Karena barangnya bagus. Yang terakhir apa kira-kira? Yang terakhir. Tadi kan dia bisa mendatangkan manfaat, dia bisa menghilangkan madarat, dia menarik secara fisik. Yang terakhir, coba siapa yang bisa membantu? Yang terakhir, jika perilakunya itu menarik. Dah, sok ditambahi mangga, tapi harus ada 4 ini.
mendatangkan manfaat, menghilangkan madorot, menarik fisiknya, dan menarik perilakunya. Pasti kesengsem, sok aja. Saya tanya pasangan masing-masing, apa sebabnya kamu menarik pada saya, cinta pada saya? Oh, kamu tuh memang ganteng, ya kan gitu ya. Yang kedua apa? Kalau tadi bahasanya tadi kan nyaman ya. Nyaman itu akhirnya mendatangkan manfaat gitu. Masa ada orang cinta pada musuhnya dia, nggak mungkin, karena mendatangkan madorot terus. Gitu. Jadi kalau orang barang ada 4 hal ini, wajar kita jatuh cinta gitu. Sekarang kalau kita balik ke agama, kata Rasulullah, yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ma siwa. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang jika saya belum dicintai melebihi yang lainnya. Sekarang Rasulullah ngapain suruh dicintai? Memenuhi persyaratan 4 enggak? Yang dasar ini. Ternyata semuanya ada di Rasulullah. Rasulullah itu mendatangkan manfaat enggak? Mendatangkan manfaat. Rasulullah mengatakan arahan-arahan yang semua orang akan selamat. Menghilangkan madorot enggak? Menghilangkan madorot. Rasulullah memberikan jalan-jalan agar orang jangan cilaka. Sekarang Rasulullah menarik enggak? Rasulullah enggak ada yang lebih ganteng dari Rasulullah, enggak ada di dunia ini. Nabi Yusuf itu kalau sendirian, kalau dengan Rasulullah enggak ada apa-apanya. Jadi dari fisik juga paling. Sekarang akhlaknya, ada enggak akhlaknya yang melebihi Rasulullah? Enggak ada. Jadi pantas kalau Rasulullah mengatakan tidak mungkin orang sempurna iman jika saya belum dicintai melebihi yang lainnya. Begitu. Jadi nanti kalau mencintai orang tuh ada enggak 4? Kalau enggak ada, ajak keburu-buru nanti keblosok, temenan, harus ada. Ini harus diberitahu sama anak-anak kita. Ya, mencintai orang ada 4. Dia itu mendatangkan manfaat enggak pada kamu? Oh iya, orangnya tanggung jawab, mendatangkan manfaat. Dia begini enggak, membela enggak? Oh iya, membela. Orangnya ganteng enggak? Nah, ngomongnya ganteng, oke. Sekarang akhlaknya gimana? Tukang mabuk? Ya jangan. Begitu, 4 itu. Kalau perempuan milih laki-laki kriteria 4 ini, insya Allah dunia akhirat bahagia. Begitu. Dan laki-laki juga kalau milih perempuan 4 ini, insya Allah dunia akhirat bahagia. Begitu. Sekalipun tidak ada yang sempurna, maka Rasulullah menekankan fadfar bidzatid dini taribat yadak. Jadi kalau yang lain ini tidak sempurna, ya milih akhlaknya. Kalau akhlaknya yang bagus, insya Allah kamu akan bahagia. Begitu. Karena nggak mungkin orang ya bagus ya ini kan nggak mungkin kan, mesti ada kurangnya kan. Nah, begitu. Ya, jadi logikanya mengapa kita disuruh mencintai Rasulullah melebihi yang lainnya? Karena dalam kenyataannya tidak ada orang melebihi Rasulullah, nggak ada. Dari sisi mendatangkan manfaat nggak ada. Rasulullah itu ngarep-ngarep kita selamat dunia sampai akhirat loh. Mengapa kita melebihi Rasulullah timbang orang tua kita? Orang tua kita nggak mungkin membela kita di akhirat, Rasulullah membela. Nah, gitu caranya. Jadi mendatangkan manfaatnya banyak sekali begitu. Rasulullah itu akan menunggu di mahsyar, mana umatku man. Rasulullah akan menunggu di Siratal Mustaqim. Aku lewat ya Allah, selamat begitu. Orang tua kita mana peduli. Dia ngurusi pribadi aja belum tentu bisa kan gitu. Makanya kita secara logika wajar kalau Rasulullah itu harus kita cintai melebihi yang lainnya. Karena kriteria 4 tadi atau ditambah kriteria yang lain, pasti Rasulullah akan unggul dari yang lainnya gitu. Begitu kira-kira. Oke, silakan ada yang bertanya lagi. Rasulullah pernah bersabda begini. Ma taraktu syai'an, saya tidak pernah atau saya tidak meninggalkan sesuatu yuqarribukum yang menyebabkan kamu akan semakin dekat minal jannati dari surga, wa yubaidukum dan menjauhkan kamu minan nari dan neraka, illa waqad bayyantuhu lakum, saya telah menjelaskan semuanya kepadamu. Apa yang akan mendekatkan kita masuk neraka, apa yang semuanya kita jelaskan. Jadi tidak ada yang tertinggal. Rasulullah itu betul-betul memberikan manfaat dan menjauhkan madorot yang tidak terhingga itu. Kata Rasul, belum ada yang saya belum terangkan. Agar kamu menjadi orang sukses, sudah saya terangkan semua. Agar kamu jangan menjadi orang yang cilaka, sudah saya terangkan semua. Itu tinggal kitanya mau
mengambil atau tidak gitu. Jadi itu yang disebutkan Rasulullah telah memberikan manfaat dan menjauhkan madarat amat sangat nyata gitu ya. Hampir semua kan disampaikan. Wabil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illallah wabil walidaini ihsana. Ini juga pemberitahuan Rasulullah tentang sebaiknya bagaimana berhubungan dengan orang tua kita kan begitu ya. Bagaimana kalau orang tua kita masih agak berbeda dengan kita, kata Al-Qur'an wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya enggak apa-apa. Tapi perlakukanlah kedua orang tuamu dengan baik. Kalau orang tuamu berbeda aliran, berbeda agama, enggak apa-apa. Hubungannya itu artinya sudah diberitahu semua sama Rasul pada hal-hal yang kecil, pada hal-hal yang untuk kebaikan kita bersama gitu. Tentang urusan dunia umpamanya ya, tentang anak, tentang harta, Al-Quran mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Awas lu ya, anak-anakmu, hartamu bisa jadi menjadi fitnah, akan menghancurkan kita, harus hati-hati. Udah diberitahu sama Rasulullah SAW. Jadi apa yang belum diberitahu? Belum diberitahu kan gitu. Lalu Rasulullah beritahu bahwa hidupan dunia ini ujian ya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Awas hati-hati, banyak ujian. Semuanya diberitahu semua. Jadi enggak ada untuk kepentingan kita, keselamatan kita, kesehatan kita yang belum diberitahu semua. Kita sebagai umatnya Rasulullah memang selayaknya dan seharusnya kita mencintai Rasulullah. Tetapi dengan kehidupan di dunia, kemudian banyak sekali urusan-urusan yang urusan duniawi, sehingga kita lalai tentang kecintaan kita kepada Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana agar kita selalu terpelihara rasa cinta kita kepada Rasulullah, memelihara hati kita agar selalu merasa dekat dengan Rasulullah, selalu cinta kepada Rasulullah. Kalau tadi memang ada 4 faktor yang sudah Abah jelaskan tadi. Kalau secara fisik mungkin secara ketemunya belum Abah, maksudnya begitu. Secara mungkin pernah ada yang waliullah yang bermimpi ataupun dan sebagainya. Kalau kita sebagai manusia biasa, tips-tips agar hati kita selalu terjaga untuk mencintai Rasulullah itu bagaimana? Itu Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi dari definisi iman pertama kita sudah diberitahu bahwa iman itu kan meyakini di hati, mengucapkan di lisan, mengerjakan dengan anggota badan. Itu kan iman begitu. Tapi ada terusnya definisi itu. Terusnya al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, terusnya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Pak Humaid bertanya, bagaimana kira-kira cinta kepada Rasul itu terus dipelihara? Atau bahasa globalnya, bagaimana iman kita ini terus terjaga? Itu kan. Karena iman itu, cinta itu bisa bertambah, bisa berkurang. Cinta kepada Rasulullah bisa bertambah, bisa berkurang. Iman kepada Allah bisa bertambah, bisa berkurang, begitu. Nah, bagaimana caranya agar cinta kita, iman kita bertambah terus, gitu. Kalau lihat dari perbuatan-perbuatan sahabat, itu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat-sahabat besar yang lain, itu sering memanggil teman-temannya, ngomongnya begini, halumma nazidu imanana. Ayo mainnya kumpul-kumpul yuk, kita meningkatkan iman kita, gitu. Yang dilakukan Abu Bakar juga pernah, oleh sahabat Umar pernah, sahabat Ali pernah, dan sahabat-sahabat besar juga pernah, termasuk Abu Hurairah juga pernah melakukan seperti itu. Jadi kata sahabat Umar, ayo kumpul-kumpul, kita tambah iman yuk. Setelah kumpul, lalu sahabat Umar ngajak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah.
seperti baca tahlil, baca istighfar, baca apa gitu, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, intinya membaca kalimat-kalimat atau melakukan ibadah sunnah itu salah satu cara meningkatkan iman kita kepada Allah gitu. Nah, tentu juga kalau kaitannya dengan Rasulullah mungkin ya membaca sirah ya, perjalanan Rasulullah, membaca sejarah kehidupan Rasulullah, ya, membaca sholawat kepada Rasulullah, itu pasti iman kita akan bertambah. Apalagi kalau kita merenungi lebih dalam betapa jasanya Rasulullah kepada kita, ya, betapa pedulinya Rasulullah kepada kita, betapa cintanya Rasulullah kepada kita, sedangkan kita tidak membalas apa-apa. Nah, Rasulullah ketika menjelang wafatnya tidak diingat, aduh anakku nanti gimana hidupnya, istriku gimana, enggak. Tapi yang ditanyakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itu saking cintanya kepada kita. Ya harusnya kalau beliau sangat mencintai kita, ya kita terimalah, atau kita balas cintanya dengan sebaik-baiknya. Jadi diantara caranya tadi kita selalu berzikir kepada Allah, ya, lalu merenungi nikmat Allah yang diberikan kepada kita, begitu ya. Lalu kita mencoba bersyukur atas nikmat-nikmat itu, insya Allah akan ditambahi atau dijaga iman kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, sering baca salawat, sering menyebut namanya, maka itu tanda-tandanya orang yang mencintai. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia sering menyebut namanya. Begitu. Kalau seseorang lagi punya pacar demenan, ya kun mesti disebut-sebut. Begitu. Kita punya kekasih Rasulullah nggak pernah disebut. Gimana ini? Kekasihnya kekasih apa nih ya? Kan begitu ya. Jadi ya harus sering disebut. Baca sholawat, lagi kosong baca sholawat, naik motor sambil baca sholawat, naik mobil. Nanti kalau ada yang menghipnotis nggak mempan karena kita lagi sibuk dengan Rasulullah. Orang yang dihipnotis itu langsung karena dia lagi kosong. Gitu. Mau dituil, coba saya ngeliat dompetnya, diberikan dompetnya, kan gitu ya. Tapi kalau lagi sibuk dengan Rasulullah, nggak mungkin. Siapa yang bisa mengalahkan Rasulullah, kan gitu. Jadi ada manfaatnya membaca salawat, bisa menolak musibah yang menimpa kepada kita. Itu, begitu diantaranya. Nah, sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, apa la ilaha illallah, apa istighfar, apa subhanallah, apa tasbih ya, apa alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, apa membaca sholawat, apa membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Ya insyaallah akan bertambah. Kalau udah zikir lisannya selesai, baru meningkat kepada zikir batin, mengangen-ngangen, membayangkan betapa besarnya ya, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik melalui Rasulullah maupun yang langsung. Itu zikir tingkat tinggi ya, itu nanti akan berefek yang sangat positif pada kita ya. Kalau kita ingat Rasulullah, kita pengen akhlaknya kayak Rasulullah gitu. Kalau kita ingat pada yang jelek ya kita pengen gitu. Manusia kan pengen mempraktekkan yang dia ketahui kan gitu. Yang kedua, bertemanlah dengan teman-teman yang mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Rasul, kan gitu. Kan doa kan begini, Allahumma inni as'alukal jannata, saya minta surgamu. Tapi ada terusnya, wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin, dan apa saja yang bisa mendekatkan kita kepada Dia, baik perbuatan ya, qaulin, fi'lin atau pekerjaan, atau amalin ya, atau ibadah, begitu. Jadi kalau ada teman-teman yang
akan menjauhkan kita kepada itu, ya jangan didekati. Tapi ada teman-teman yang, ada orang-orang yang bisa akan mendekatkan kita kepada Rasulullah, ya kita temani. Itu cara meningkatkan iman kita kepada Allah, cara meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW gitu. Jadi ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Internalnya kayak tadi, ya kita sering mengucapkan kalimat-kalimat itu, kita tafakur, kita zikir ya. Setelah itu lingkungan eksternal tuh, lingkungan. Cari teman-teman yang baik, cari guru-guru yang baik, cari lingkungan yang baik. Ya, insya Allah akan terjaga. Gitu. Kalau lampu ya atau lilin, kita merasa masih kecil sinarnya, jangan berani-berani di daerah-daerah yang anginnya gede, nanti ya mati gitu. Kita belum apa-apa, masih kelip-kelip, dimpos sudah pasti mati. Kita berada di lingkungan yang anginnya gede sekali, ya langsung petai gitu. Kan begitu, teorinya kan begitu. Kecuali udah kayak lampu yang tidak bisa mati sekalipun ada puting beliung, ya terserah di mana aja. Itu bila perlu orang lain yang bisa kesinaran, jangan kitanya mati sinarnya. Kalau merasa iman kita masih lemah, jangan berada di tempat-tempat yang mengganggu keimanan kita. Nanti ya mati. Itu. Kalau lilinnya masih kelip-kelip, ya taruh di pojok sana. Nanti agak lama matinya tuh. Tapi kalau masih kelip-kelip taruh di ngelatar, ya langsung pet bae. Kan begitu teorinya. Gitu kira-kira. Oke, masih ada? Mangga. Ibu-ibu masih wonten tanyaan? Allah alam. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.